Alani sai taraduti rohana makaholongi debatanang dongani hati kuran hasitongan hati urun hadameon imatung padatai. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kau buka pintu hati kami, curahkan urapan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu Tuhan yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami pada satu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan untuk kita pada pagi hari ini, Selasa 17 Maret 2026, tertulis dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 5. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Satu hal yang hendak dikatakan kepada kita melalui renungan harian pada pagi hari ini, marilah kita saling mengasihi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita akan pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Karena kasih dan mengasihi adalah bagian dari identitas kita sebagai pengikut Kristus. Yang mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itu tidak bisa terpisahkan. Di tengah-tengah kehidupan kita, sepertinya saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hidup saling mengasihi semakin tidak lagi kelihatan. Semakin luntur, terkikis. Dan semakin banyak orang sekarang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan kesenangannya sendiri. Tetapi melalui firman Tuhan ini, kasih menciptakan rasa komunitas dan saling mendukung yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup ini. Kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik atau permasalahan dan ketegangan yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Dengan menunjukkan kasih kita dapat meredahkan permusuhan dan membangun dialog di tengah-tengah persekutuan kita. Saling mengasihi di zaman sekarang bukan sebuah pilihan, tetapi itu sebuah keharusan sebagai orang Kristen yang percaya. Seperti Tuhan Yesus Kristus sudah mengasihi kita, memberikan anaknya mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menebus kita, supaya kita jangan masuk ke dalam kebinasaan dan kehancuran. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Allah mendapatkan kehidupan. Itulah yang harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih yang saling mengampuni. Dan itulah ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi nyata melalui tindakannya. Oleh sebab itu kasih adalah kekuatan yang dapat mengubah hidup dan memberikan harapan bagi kita dan orang lain di tengah-tengah persekutuan kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini menegaskan bahwa kasih seharusnya menjadi landasan dalam hidup orang yang percaya, menunjukkan kasih kepada orang lain. Maka
karakter Kristus menjadi kesaksian yang kuat tentang iman kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita meminta kekuatan daripada Tuhan untuk belajar saling mengasihi diri kita sendiri, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita, dan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman mengingatkan kami untuk saling mengasihi. Itu sudah Engkau nyatakan melalui kedatangan-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, menebus kami. Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, supaya kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Kasih yang sangat luar biasa, kasih pengampunan dan pengorbanan Engkau berikan kepada kami. Dan itulah Tuhan yang harus kami teladani, untuk kami saling mengasihi, supaya kami mengasihi diri kami untuk seturut dengan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami jangan jatuh ke dalam kebinasaan dan kehancuran, tapi kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Ajar tolong kami Tuhan untuk menghadirkan kasih, saling mendukung, saling berbagi, dan kami saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami. Begitulah cinta kasih-Mu Tuhan kepada kami. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami serahkan hidup dan kehidupan kami pada satu hari ini. Kemanapun Tuhan kami melangkah, pegang tangan kami, iring-iring kami Tuhan ke jalan kebenaran. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Kau berikan hikmah kebijaksanaan kepada mereka dalam bangku studinya Tuhan, supaya apa yang mereka cita-citakan, Engkau Tuhan memberikan kepada mereka masa depan yang penuh dengan harapan. Kau sembuhkan jemaat-Mu yang sedang sakit. Kau adalah dokter dari segala dokter. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Jamah Tuhan tuh mereka yang sakit itu, dan nyatakan Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Segala proses pengobatan yang mereka jalani, Kau berkati Tuhan untuk bawa kesembuhan dan pemulihan kepada seluruh jemaat-Mu. Kau berikan Tuhan penghiburan kepada yang berduka cita. Kau berikan Tuhan pekerjaan kepada yang belum mendapat pekerjaan. Kau berikan jodoh Tuhan kepada jemaat belum mendapat jodoh yang sudah cukup umur. Kau berikan anak kepada jemaat sudah lama berumah tangga yang tidak mempunyai anak. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, di rumah kami masing-masing, supaya iman kami semakin nyata saling mengasihi dimanapun kami berada. Kami juga berdoa buat pimpinan bangsa kami dan pimpinan gereja-Mu Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka betul-betul Tuhan memimpin dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu. Keadilan, damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan hadir tengah-tengah bangsa kami dan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.